Halo teman-teman, balik lagi di sudut episode 4. eh Kalau nanti suara bindeng-bindeng atau ada suara batuk, ada suara tarikan ingus, maafin ya. Lagi kurang enak badan gitu. Akhir-akhir ini, kalau gue kan sejauh ini beredar di Jakarta dan sekitarnya tuh cuacanya lagi nggak menentu. Kadang panas banget, kadang hujannya deras banget gitu. Ya udah mungkin badan gue juga lagi nggak kuat. Kemarin ada beberapa agenda yang mengharuskan main agak jauh dengan sepeda motor. Kenapa susah banget ngomong sepeda motor? Terus ya udah, akhirnya jadi rada flu deh. Maafin ya. Oh ya, mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang baru saja berpesta di TPS masing-masing. Ya, TPS itu kan singkatan dari tempat pesta sama-sama. Jadi mengucapkan selamat ya sudah berpesta. Semoga pestanya mengenyangkan untuk 5 tahun ke depan. Aduh, tapi boleh dong sharing. Teman-teman tuh sebenarnya mayoritas yang dengerin sudut, ya walaupun belum banyak ya yang dengerin sudut. Tapi tuh tinggalnya di mana sih? Gue selalu percaya bahwa beda daerah itu akan membawa banyak cerita-cerita yang menarik. Mungkin next sudut itu mau loh nampung cerita kalian. Kalau emang yang dengerin udah ya ya nggak perlu banyak-banyak amat sih sebenarnya yang denger konten ini kok harapan gue. Tapi apa ya? Apa sih kalau orang Jawa bilang tuh kempel. Kempel tuh apa ya? Bulet gitu loh. Maksudnya kita secara emosional tuh dekat gitu. Kayaknya gue mau deh suatu saat tuh nampung cerita kalian, terus ngebacain atau menceritakan ulang curhatan kalian gitu. Soalnya gue merasa kadang-kadang orang tuh butuh didengar deh gitu. Ya kalau kalian misalnya malu nih buat ngomong sendiri atau mengungkapkan itu sendiri di medsos kalian kek atau di mana kek, nitip gue aja nggak apa-apa. Nanti gue yang ngomongin ke orang-orang biar siapa tahu ada yang nanti iseng, bukan iseng ya maksudnya ngasih solusi lewat komen atau lewat apa. Kayaknya itu asik dah dan apa bisa mungkin bisa nolong orang kali ya gitu. Cuman kalau gue yang notabene berkeliaran di Jakarta tuh emang salah satu hmm, yang paling signifikan gue rasain tuh polusi gitu. Ya bukan rahasia lah kalau Jakarta kan langitnya udah nggak biru. Itu bukan rahasia ya. Ya gue juga ngeliat gitu. Walaupun sebenarnya untuk satu dua hal nggak selebay yang kalian lihat di internet atau di YouTube gitu sih. Nggak semenyeramkan itu sebenarnya. Cuman emang udah nggak biru dan gue nggak bisa bilang enggak gitu. Tapi lagi-lagi ternyata polusi itu bukan cuman udara loh. Ada juga yang namanya polusi suara. Polusi suara tuh, iya gue sih tadi coba ngulik cuman teknis banget. Gue mau ngasih tahu di sini males juga gue terlalu teknis gitu menurut gue. Yaitu nanti ada hubungannya sama desibel. Desibel tuh satuan volume suara gitu. Terus ada juga bersinggungan nanti sama hertz apa dan sebagainya, satuan-satuan itulah. Sebenarnya sedikit-sedikit gue tadi baca ya rada ngangguk-ngangguk juga rada paham cuman aduh nggak deh kalau sharing di sini kayaknya. Dan apa buat teman-teman yang di masalah kayak gitu awam tuh kayak langit banget gitu, kayak apa sih ini kayak bahasa dewa banget, maksudnya nggak terpahami dengan mudah gitu, nggak usah lah. Cuman gampangnya ya
polusi suara itu ya suara-suara yang bisa mengganggu diri lu gitu, diri kita gitu. Bukan hanya diri kita secara, kita pisah dulu deh, kita pisah dulu. Kalau emang manusia itu ibaratnya komputer gitu berarti ada hardware, ada software. Nah, si polusi suara ini masuk ke hardware kita nih, telinga gitu. Ternyata itu juga bisa dalam tanda petik ya, itu ngerusak software loh. Nah, ini gue baru tahu nih. Gue jadi agak sedikit apa was-was juga gitu. Gue tadi iseng-iseng ngulik gitu, ternyata gue menemukan itu. Ternyata misalnya suara-suara yang terlalu bising atau volume yang terlalu keras itu bukan bukan hanya bisa merusak telinga kita, terus gendang telinga kita gitu. Terus apa? Terus ternyata bisa ngaruh ke psikologi loh. Mengejutkan ya? Kalau menurut gue sih mengejutkan gitu. Terus bisa ngaruh ke psikologi, ke mental gitu. Terus juga ke jantung. Katanya orang di jalan itu dengan kadar apa intensitas suara yang sedemikian itu lebih rentan terkena penyakit jantung dan lebih rawan terkena serangan jantung. Kan kalau orang-orang kayak gua nih yang pikirannya cuman pagi bangun beli gorengan, goceng sama minum kopi saset segelas. Lah mana kepikiran hal-hal kayak gitu. Kalau Jakarta mah macet ya, emang udah gua dari kecil udah macet. Gue baru lahir Jakarta udah macet gitu. Cuman ternyata disadari atau enggak, di kondisi macet kayak gitu dengan ya tahu sendiri lu Jakarta kalau lagi macet gimana, klaksonnya, bunyi kendaraannya, belum lagi tetangga lu misalnya knalpotnya racing lah, tetangga lu yang depanan lagi knalpotnya bobok gitu. Ya gue bukannya nyalahin mereka yang knalpotnya berisik ya, kepuasan orang beda-beda, orang bebas nih mengungkapkan ekspresinya di jalan gitu misalnya. Cuman iya memang menurut penelitian itu ada dampaknya buat kesehatan kita gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak langsung ganti knalpot jadi knalpot standar pabrik ya. Beli racing juga cakep aja, kalau udah beli mah dipakai. Terus nyalain gue lagi, gue kemarin beli knalpot mahal-mahal jadi ganti knalpot gara-gara lu. Ya maaf, tapi emang ada penelitiannya, lu cek aja dah di internet. Jangan sampai lu beli knalpot racing 700.000, lu benerin jantung lu ntar juta-jutaan. Lu nyalain gue lagi ntar. Gitu ya. Sebenarnya bukan hanya polusi udara gitu, polusi suara tuh juga berpengaruh gitu. Terus ya itu. Nah, yang lain lagi nih. Kalau menurut gua setelah gue pikir-pikir, ternyata polusi suara tuh bukan hanya suara kendaraan loh. Bukan hanya suara kendaraan, terus bukan cuman suara galian kabel atau pembangunan jalan tol nih. Jakarta lagi marak juga lumayan nih pembangunan, mana-mana lagi dibolongin jalan. Tapi mungkin juga suara-suara yang sebenarnya kagak pengen kita denger gitu. Kalau apa ya, misalnya kayak suara-suara orang yang nyinyirin lu, suara-suara orang yang suka ngomongin bapak lu, ngomongin bini lu, ngomongin anak lu, nasihat-nasihat yang terlalu receh, yang kayaknya kita tuh nggak mau tahu gitu. Nah itu juga mungkin bisa tuh jadi bagian dari polusi udara, ya kan? Tiba-tiba nih set, misalnya bini lu nih, lu lagi ngeliat bini lu lagi belanja sayur nih pagi-pagi depan rumah ya kan, set pakai daster nih masih bini lu, udah mukanya masih kayak sarden kali jajan gitu beli sayur ya kan. Terus tangga lu ngomongin, set set anak lu belum bangun deh, iya anak gua belum bangun gitu kata bini lu. Terus bagaimana anak perawan bangun siang? Terus kan lu diem ya, lu terus pikir gitu, deh anak-anak gua ngapa diurusin gitu, lu diem aja gitu tapi lu balik lu masak tempe apa sampai sore, sampai besok pagi belanja sayur lagi masih kepikiran itu kata-kata tetangga lu. Itu kayaknya bisa juga tuh jadi polusi udara tuh gitu kan. Jadi bukan hanya hal-hal yang gue nggak tahu nih kayak gini, ada penelitiannya nggak ya, apa masuknya apa ya kategorinya, kayak omongan-omongan yang nggak mau kita denger, toksik lah, toksik kalau kata anak sekarang mah, toksik gitu. Nah kayak gitu tuh.
itu bisa nggak tuh jadi polusi udara atau ada penelitiannya? Kalau ada yang tahu nih penelitian tentang ini, coba tulis di kolom komentar dah. Mau tahu gua gitu. Atau enggak nasihat sama bapak lu yang menurut lu mengadi-ngadi, yang mengada-ada, yang kagak mau lu denger. Mungkin tuh polusi suara juga kali ya. Tapi ya, ya begitulah hidup ya bro. Kita hidup nggak sendirian, jadi mungkin satu dua kesempatan ya kita gedein lah hati dikit. Janganlah apa gampang menghujat orang tentang ya tetangga lu punya mulut gitu, maksudnya kalaupun dia salah ya dimaafin, kayak jangan tiap tetangga lu salah ngomong lu bentak bae, ntar lu kagak punya temen lu mati mau jalan ke kuburan sendiri apa. Oke, kita sampai ke konklusi ya, atau inti dari inti core of the core-nya. Oke, yang pertama kalau menurut gue jaga telinga dari hal-hal yang nggak pengen kita denger. Nah itu terserah lu menyikapinya gimana. Makanya mungkin temen-temen kalau yang di daerah dan belum banyak tahu gitu, maksudnya di luar Jakarta. Di Jakarta itu dari zaman gua SMP SMA ya, yang gue mulai perhatiin tuh SMP SMA. Tuh banyak banget orang apa namanya eh, bawa kendaraan sambil dengerin musik, lagu gitu. Nggak motor nggak mobil sama aja. Kalau motor ya pakai apa sih namanya earphone gitu. Nggak motor nggak mobil sama aja. Nah ternyata setelah gua dewasa gue pikir-pikir ya mungkin itu ya, itu nggak mau tahu tentang kondisi itu, jadi mengurangi polusi sebenarnya, mengurangi polusi suara gitu, nggak mau dengar apa namanya suara kendaraan yang terlalu berisik, galian kabel segala macem gitu. Mungkin ternyata itu, tapi ya hati-hati kalau misalnya apa namanya eh bawa motor, atau motor sih terutama motor tuh kalau kupingnya disumpelin kan denger klaksonnya bisa kagak denger. Atur-atur sendiri lah pokoknya, jangan sampai kecelakaan aja itu. Kalau gua kagak bisa, gua earphonean waktu naik motor, ngantuk ada juga. Terus konklusi yang kedua, hal lainnya mungkin apa ya? Investasi di earphone kali, apa alat penutup telinga atau apa gitu. Emang sekarang kayaknya barang-barang kayak gitu udah nggak murah lagi gitu. Earphone-nya sekarang wah dari yang harga 20.000 sampai juta-jutaan. Ah udah kalau alat pelindung telinga gitu gitu. Cuman itu kayaknya boleh juga tuh dipertimbangkan. Apalagi kan sekarang alat-alat kayak earphone yang bluetooth yang harganya lumayan tuh udah ada apa? Noise reduction apa itu? Pokoknya buat inilah menolak noise. Itu kayaknya boleh deh. Ya demi kesehatan telinga dan kesehatan mental lu. Kalau lu punya rezeki lebih, bolehlah lu investasikan di earphone yang bagus. Pan selain ngelindungin kuping kan buat hiburan kita-kita juga. Nggak ada ruginya sih gue pikir. Yang penting rezekinya ada mah. Itu konklusi kedua ya. Menurut gue yang ketiga apa ya? Work life balance. Apa sih tuh? Pokoknya itulah work life balance. Work life seimbangin antara lu apa ya, bekerja ame hidup lu sendiri. Cuman ini gue masih nggak ngerti ya. Cuman ini lagi lumayan rame juga nih diomongin work life balance ini gitu. Gue sih belum tahu sih cara menjalaninya gimana. Soalnya menurut gue kayaknya gue selama ini belum imbang antara bekerja sama buat diri sendiri. Cuman boleh lah dicoba gitu. Kalau imbang sih kayaknya enak banget, bagus tuh. Cuman nggak tahu deh ngejalaninnya gimana nih. Mungkin teman-teman yang udah ngejalanin itu tulislah di kolom komentar buat bahan belajar gue juga. Oke, semoga kontennya ada gunanya. Tadi yang ini yang terakhir belum gue jelasin ya. Iya, maksud gue gini gini gini. Kayaknya kita itu lebih mudah atau lebih rentan terkena polusi suara itu ketika kita di luar rumah. Kita bekerja, ya kan? Terus kita bawa kendaraan gitu. Apalagi lu yang di Jakarta. Di Jakarta tuh bawa kendaraan sehari 4 jam, 3 jam, 1,5 jam per hari ya gitu. Dengan menempuh jarak puluhan kilo tuh kayaknya udah umum dah. Apalagi naik Transjakarta apa gitu.
Nah itu kayak rawan tuh polusi suara. Ingat satu hal, eh, kalau kita, ini gue ulangin nih ke awal tadi ya, kalau kita ibaratin nih diri kita tuh komputer, berarti kita punya dua dua elemen penting nih, ada hardware, ada software. Nah itu kalau salah satu rusak tuh, nah itu berbahaya gitu, nggak balance kita gitu. Apalagi ini yang polusi suara, ini bisa apa namanya, bisa ngerusak dari hardware ke software, masuknya dari hardware bablas ke software. Nah makanya kita jaga dah tuh baik-baik ya. Kalau bisa work life balance sudah di rumah nih, ciptakan suasana nyaman itu di rumah, jangan di tempat lain ya. Rumah lu harus lebih nyaman dari pos ronda. Nongkrong di rumah, jangan kemana-mana, karena semua sejauh yang gue tahu tuh kalau di rumah lebih terukur itu. Jadi di rumah demi kesehatan dan kenyamanan diri. Oke, main sama keluarga, jangan main sama Pak RT mulu ya. Pak RT juga bakal pulang ke rumah bininya. Oke, eh sementara gue rasa cukup. Semoga kita semua sehat, hardware dan softwarenya bener. Kalau udah nggak bener, buruan lu bengkelin ya. Bau gimana cara pokoknya dibengkelin bener ya, rapi gitu ya. Oke, kalau ada apa-apa, kritikan-kritikan, tulis di kolom komentar ya. Boleh dihujat, nyantai aja. Gue yakin gue juga ada salahnya. Monggo Tuhan ya. Oke, gue pamit dulu.